Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan, kita cintai bersama Gurunda mulia Abu Yahya serta keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada beliau usia panjang dalam ketaatan serta sehatul afiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan urusan dunia akhirat, juga urusan dakwahnya beliau, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita segala kebaikan, segala kemudahan di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun sekarang ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pada kita segala kebaikan, berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertemuan sebelumnya, pada kultum sebelumnya kita membahas tentang syarat wajib. Yang kita ketahui bahwasannya syarat berpuasa itu ada dua bagian. Yang pertama syarat wajib, kemudian yang kedua adalah syarat sah puasa. Yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah syarat wajib berpuasa, yang kita telah bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Insya Allah pada pertemuan yang sekarang ini akan kita bahas tentang syarat sah berpuasa. Bagi seseorang yang ingin menjalankan puasa, maka syarat tersebut harus terpenuhi. Bagi seseorang yang menjalankan menganggap dirinya atau juga ketika melakukan puasa apakah dia sah atau tidak puasa, maka wajib dia mengetahui tentang syarat sah berpuasa tersebut. Syarat sah di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis disampaikan bahwa syarat sah berpuasa itu ada empat hal. Kalau kemarin kita bahas adalah syarat wajib berpuasa, maka yang 5, maka syarat sah berpuasa yang akan kita bahas sekarang ada 4 hal. Yang pertama adalah Islam. Nah, jelas bahwasanya ketika seorang itu beragama Islam, maka ketika melakukan puasa, maka sah puasanya. Akan tetapi kalau misalnya dilakukan puasa tersebut oleh orang yang non muslim, maka tidak sah, tidak diterima ibadah puasa tersebut, tidak sah puasanya. Nah ini, jadi syarat pertama dan syarat mutlak adalah seorang yang harus beragamakan agama Islam atau beragama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sabdanya baginda Nabi alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasannya agama Islam ini ditopang oleh 5 pilar atau 5 pondasi, diantaranya adalah puasa Ramadan. Maka ketika puasa Ramadan kita lakukan dalam keadaan seseorang itu keadaan seseorang itu seorang muslim, maka puasa tersebut sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-aql. Jadi kita tahu bahwasannya yang kemarin kita bahas berkaitan dengan taklif, seorang yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik, ya jelas yang seorang sudah mukallaf itu wajib berpuasa. Maka di sini kalau misalnya seseorang dalam keadaan akalnya tidak sehat akalnya, maka tidak sah puasanya. Anggap saja misalkan seseorang dalam keadaan tidak sehat akal, berarti anggapnya gila misalkan. Berarti seseorang dalam keadaan gila, maka ketika dia melakukan puasa maka tidak sah puasanya. Ini yang dimaksud dengan syarat yang kedua adalah al-akal. Jadi harus terpenuhi syarat akal tersebut. Kalau misalkan dalam satu hari, misalkan seseorang itu dalam keadaan puasa, kemudian di dalam satu jam di siang hari misalkan terkena serangan gila misalkan, gila. Yang kita tahu bahwasanya ada gila itu ada 2 macam, gila yang terus menerus dan gila yang mutaqatti, atau juga kadang datang kadang tidak, kadang datang atau kadang pergi itu. Maka gila yang pertama jelas tadi, gila yang jenis yang pertama yang terus menerus ya selamanya gila tadi kan. Kemudian kalau gila yang mutaqatti, suatu waktu dia datang dalam keadaan sadar. Maka ketika sadar, anggap saja dia melakukan puasa, ternyata di siang hari datang gilanya 1 jam misalkan datang. Dan ini nggak ketahuan kapan datangnya waktu untuk datang kepada dirinya gila tadi. Maka ketika di siang hari dia terserang penyakit gila, biarpun 1 jam atau 2 jam, maka hal tersebut menjadikan puasanya tidak sah atau batal puasanya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah an-naqa minal haidhi wan nifas. Syarat yang ketiga adalah bersihnya seorang perempuan daripada haid dan nifas.
Ya, jadi seorang perempuan ketika hendak melakukan puasa, hendak berpuasa, maka harus diketahui bahwasanya dia dalam keadaan suci. Harus dipastikan dalam keadaan tidak terkena haid atau juga tidak dalam keadaan nifas. Ya, kita tahu bahwasannya nifasnya seorang haidnya seorang perempuan itu ada jadwalnya. Ya, ada waktu-waktu rentang waktunya. Ya, anggap saja di bulan sebelumnya Sya'ban, misalkan di bulan Sya'ban, misalkan di tanggal 15 sampai tanggal 20 misalkan. Senantiasa seperti itu. Setiap tanggal 15 sampai 20, setiap tanggal 15 sampai tanggal 20, dia seorang perempuan datang haid. Datang haid misalkan. Maka ketika dalam rentang 5 hari tersebut dia tidak boleh berpuasa. Kalau misalkan memaksakan puasa tadi, maka puasanya tidak sah dan bahkan berdosa bagi seorang perempuan yang berpuasa atau juga melakukan puasa dalam keadaan dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Kenapa? Karena talabus dengan dia melakukan puasa dalam keadaan ibadah, melakukan ibadah dalam keadaan dia dalam keadaan tidak suci atau juga dalam keadaan haid. Maka itu tidak diperkenankan. Syariat memperbolehkan seorang perempuan untuk tidak berpuasa, akan tetapi suatu waktu nanti harus dihitung berapa kali dia meninggalkan puasa dalam keadaan haid tadi. Maka ketika hitungan anggap saja 5 atau 6 atau 7 hari atau 10 hari, maka di kemudian hari setelah keluar dari bulan suci Ramadan wajib mengqadha'nya. Mensegerakan untuk mengqadha' puasa yang tertinggal karena datang haid tersebut. Kemudian juga kalau nifas, ya, seorang perempuan juga ketika datang terhadap dirinya darah nifas, ya jelas ya, kalau nifas adalah seorang perempuan keluar darah akibat melahirkan, atau akibat melahirkan. Maka ketika seorang perempuan melahirkan, anggap saja di akhir bulan Sya'ban, kemudian atau juga di pertengahan bulan Sya'ban, atau juga mungkin di akhir bulan sebelumnya Rajab misalkan. Berarti kan seorang perempuan terkena darah nifas itu yang rata-ratanya kan 40 hari, ya. Yang paling panjang adalah 60 hari. Maka kalau misalkan anggap saja terlahir seorang bayi misalkan dari seorang perempuan di pertengahan bulan Sya'ban, kemudian di pertengahan bulan Ramadan, sampai pertengahan bulan Ramadan kan 1 bulan. Kemudian sampai pertengahan bulan Syawal baru 2 bulan, 60 hari. Maka selama bulan suci Ramadan, misalkan selama bulan suci Ramadan dia meninggalkan puasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan nifas tadi kan, dikarenakan masih keluar darah nifas. Maka seorang perempuan yang tadi dalam keadaan tidak suci, ya, karena tadi keluar darah haid atau juga darah nifas, maka tidak boleh berpuasa. Nah, ini karena apa? Kalau dia melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Nah, puasanya tidak sah. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat adalah syaratnya adalah al-ilmu bi kaunil waqt qabilan lis-shaum. Jadi tahu bahwasannya dia melakukan puasa tersebut, ya, ini puasa secara umum, ya, bukan puasa Ramadan saja, tapi puasa sunnah dan yang lain sebagainya. Jadi tahu bahwasannya seseorang itu melakukan puasa pada hari-hari yang diperkenankan di situ berpuasa. Karena dalam syariat baginda Nabi SAW ada 5 hari haram seorang muslim melakukan puasa. Nah, ada 5 hari dilarang seorang muslim melakukan ibadah puasa, melakukan puasa. Apa saja hari tersebut? Tadi Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik setelah Idul Adha. Ya, 11 Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kemudian Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Ini. Jadi 5 hari ini haram seorang muslim melakukan puasa. Maka kalau misalkan seseorang melakukan puasa di hari tersebut, anggap saja di tanggal biasa dia melakukan puasa Ayyamul Bid, ya. Ayyamul Bid itu berarti setiap bulan dia melakukan puasa 3 hari. Ya, 13, 14, 15. Kemudian dia melakukan puasanya di tanggal 13 bulan Dzulhijjah, maka tidak sah puasanya. Nah, dan itu dikatakan haram puasa di tanggal tersebut, dan ketika dia melakukan puasa, maka dia berdosa bahkan. Nah, ini. Jadi 4 syarat sah berpuasa ini ketika seorang ingin melakukan puasa harus mengetahui daripada 4 syarat sah tersebut. Yang pertama Islam, yang kemudian juga yang kedua al-aql, berakal, yang ketiga adalah bersih atau juga suci daripada darah haid, keluarnya darah haid dan nifas bagi seorang perempuan. Kemudian yang keempat adalah tahu bahwasanya hari yang dia ingin puasai adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa yang 5. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.